Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Mari kita mulai ngaji kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu nanti kita baca doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan mulai tilawah, tadarus saja ya. Nanti saya mulai dulu. Kita awali surat Al-Baqarah ayat 1. Nanti saya kemudian dilanjutkan gantian ya. Kita baca tartil, nanti kalau ada salah-salahnya kita betulkan. Saya dulu ya. Di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, bisa diteruskan. Ustazah Fifi. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'azabun 'azim. Wa minan
أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما
itu tadi saya secara umum ya kita sudah membaca dengan tartil ya, walaupun terus harus ditingkatkan kefasihan baik makharijul huruf, sifatul huruf dan bacaan-bacaan hukum nun mati dan tanwin. Kemudian bacaan dengung. Jadi lalu membedakan huruf-huruf yang hampir sama yang tasyabih, bacaan fa dengan sin. Saya bacakan lanjutannya sedikit ya. Wa idh qala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di awal surat Al-Baqarah ini ya, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu, di awal-awal surat Al-Baqarah Allah jelaskan tentang ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ya. Jadi Allah sampaikan orang-orang yang bertakwa itu punya ciri khusus yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang selain itu. Nah, nanti kita akan ketemu ada berapa ciri, tanda, ya, karakter, sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa itu. Di antaranya adalah pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Apa dan siapa yang gaib itu? Tentu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu gaib, tidak bisa dilihat oleh panca indera. Allah itu tidak bisa dilihat ketika di dunia, tapi nanti bisa dilihat ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
liqa rabbih, ya, ingin bertemu dengan Allah, maka kata Allah falyamal amalan salihah, maka beramallah dengan amal yang solih, amal yang baik. Jadi amal saja tidak cukup. Nah, maka ada kata-kata alhamdulillah, ya kita tingkatkan amal kita, ya. Padahal amal itu ada dua, ada amal yang solih, ada amal yang ada amal yang tidak baik, amal yang salah. Jadi amal yang maksiat, amal-amal dosa. Jadi Allah tegaskan yaitu amal soleh. Jadi Allah itu tidak bisa diindra, tetapi kita yakin adanya Allah karena Allah bisa dibuktikan dengan apa? Sifatnya, ya. Dengan apanya? Asma wa sifat, ya. Jadi Allah itu punya nama-nama asmaul husna, punya sifat-sifat wajib yang harus diketahui. Kemudian ya yang paling sederhana, Allah itu ada karena ada ciptaannya, ada langit, ada bumi, ada bulan, ada bintang, ya. Kalau kemudian kita menggambarkan Allah kita itu, yakin nggak ketika di atas itu ada matahari, padahal kita di sini? Yakin nggak? Yakin. Kenapa? Ya, padahal kita nggak bisa melihat di dalam rumah, dalam ruangan. Tapi kalau orang kemudian ngasih tahu kita di atas itu ada matahari, ya, karena ada tanda-tandanya. Ya, setiap siang hari ada cahaya, itu berarti ada matahari. Jadi kemudian ketika yang ngasih kabar itu siapa? Adalah orang yang dipercaya. Siapa yang patut dipercaya itu? Kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang manusia yang yang wajib dipercayai, yang patut dipercayai. Siapapun pasti akan percaya dengan ucapan Rasulullah. Jangankan kita orang yang beriman, orang kafir pun dulu pernah juga ketika ditanya, Rasulullah adalah orang yang jujur. Jadi kalau yang menyampaikan itu adalah seorang nabi pilihan yang tidak pernah bohong, maka Al-Quran yang diturunkan dalam yang sebanyak 30 juz ini semua adalah benar. Jadi tergantung siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan Rasulullah, jadi shadiqul masdiq, Rasulullah itu adalah orang yang benar dan orang yang ucapannya benar dan selalu benar. Jadi makanya Rasulullah itu adalah orang yang manusia yang wajib dipercayai ke ucapannya, perilakunya. Jadi iman kepada yang gaib, ya ada malaikat, ada ya syaitan, itu gaib semua. Jadi kita wajib percaya. Ada surga, ada neraka yang belum terjadi itu gaib. Jadi kemudian yang kedua adalah wayuqimunas shalah. Cirinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang menegakkan, mendirikan salat. Kalau ada orang mengaku beriman kemudian tidak salat, maka imannya dipertanyakan. Pasti hanya ucapan saja, tidak dalam hati dan keyakinannya yang benar. Jadi justru cirinya orang yang mengaku beriman itu tandanya ketika dia mau salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang ketiga adalah menginfakkan mimma razaqna, sebagai rezekinya yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang yang mau berinfak, ciri yang ketiga. Yang keempat apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, adalah orang yang walladzina, dan orang-orang yu'minuna yang beriman bima unzila, dengan apa yang Allah turunkan ilaika kepadamu pada Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang Allah turunkan min qablika sebelum kamu. Jadi
iman kepada kitab-kitab Allah, baik kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab yang Al-Quran sebelum Al-Quran, adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Shahifah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Nabi siapa? Nah, jadi suhuf Shahifah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Wabil akhiratihum yuqinun, dan terakhir ya orang yang yakin kepada adanya hari akhir. Wabil akhirati, ya, dan terhadap hari akhirat hum, mereka yuqinun, mereka semua yakin, percaya, beriman. Jadi tandanya, cirinya orang yang bertakwa adalah yakin adanya datangnya hari kiamat. Ada 5 ciri orang-orang yang bertakwa. Maka kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk mir rabbihim, dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu sudah mendapatkan petunjuk, maka Allah akan hadirkan dalam dirinya 5 ciri perilaku orang-orang yang bertakwa. Jadi memang lagi-lagi ini adalah persoalan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya yang berharap, selalu bermohon. Makanya di surat Al-Fatihah kan kita diawali dengan bacaan, ya, diantaranya doa kita yang kita panjatkan setiap hari, setiap semalam, minimal sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jadi agar kita menjadi hambanya yang bertakwa, ya, dengan kita selalu mendapatkan sebuah maunah, pertolongan dari Allah untuk bisa punya sifat karakter, 5 sifat yang Allah berikan pada kita yang bertakwa. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa saja yang beruntung. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mafaza, orang yang beruntung. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata faiz, ada kata-kata falah, ya, ada kata apa lagi? Ya, ada yang muflih, falah, muflih, muflihun, orang-orang yang beruntung. Itu ini ciri orang yang bertakwa. Jadi ada ciri orang yang bertakwa, ada ciri orang yang di balik ayat itu, di balik ini ada karakter, ciri, sifat, ya, apa namanya itu, kalau kita ketika belajar ngajar itu apa namanya, indikasi, ya, indikasi orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi di dunia ini, mulai dulu sampai besok hari kiamat, selalu saja ada 3 karakter manusia. Pertama adalah orang yang bertakwa, yang kedua adalah orang yang munafik, yang ketiga adalah orang yang kafir. Ya, munafik di tengah-tengah. Pertama orang yang beriman, ya, nanti menjadi orang yang bertakwa, yang kedua orang yang munafik, yang ketiga orang yang kafir. Kalau orang yang yang beriman, ya, orang yang bertakwa itu jelas, ya. Kemudian orang yang kafir juga jelas. Kalau orang yang bertakwa itu golongan kanan, kalau orang yang kafir golongan kiri, ya, tengah-tengah ini golongan orang munafik, ya. Ini yang berbahaya, ya. Allah sampaikan, kalau orang yang kafir jelas sekali. Allah sampaikan sampai begitu jelas, innalladzina kafaru sawaun alaihim. Orang-orang yang kafir itu, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawaun alaihim, sama atas mereka. A'angdartahum, ya, engkau beri peringatan kepada mereka, amlam tungdirhum, atau tidak engkau beri peringatan, fahum la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman, tidak akan beriman. Ya, mbok yo dikandani
sampai ping swidak jaran ya, istilah swidak jaran kalau orang Jawa itu, saking bukan kemudian 60 kali bukan ya, itu ya bahasa-bahasa perumpamaan ya, saking wakai ya, dikanani bolak-balik pancet ya. Itu kenapa? Karena Allah sudah apa Allah sampaikan, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati ya, ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Jadi Allah sudah akan kunci mati hati mereka. Wa ala samihim, dan Allah juga kunci ala sami, atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Hisyawah, dengan penutup yang apa namanya itu? Ya, ya, dengan penutup yang sangat rafat. Walahum adzabun adzim, dan mereka bagi mereka adzabun adzim, siksa yang amat sangat pedih. Allah sebutkan ciri orang yang orang yang kafir itu jelas. Jadi orang yang menutup dirinya terhadap kebenaran. Jadi kalau dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab ya, dan teman-temannya yang sekian banyak itu tahu ini benar, tahu ini salah, tapi sudah kadung menutup dirinya, tidak akan menerima kebenaran Rasulullah, walaupun itu ditunjukkan kebenaran, tetap saja tidak mau beriman. Walaupun sesungguhnya ya, mereka itu menutup kebenaran bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia bodoh, dia pinter, tapi hanya karena ini dia punya sifat yang sulit untuk dirubah. Bisa saja karena egonya, bisa karena kesombongannya ya, kemudian tidak mengikuti kebenaran Rasulullah, mengenalkan tauhid itu. Tetapi ya ini juga jadi catatan, kita tidak boleh kemudian serta-merta ketika ada orang dikandani, dituturi wangel ya, terus mengatakan wancen wis kunci mati hatinya ya, kita tidak boleh mengatakan itu ya, tidak ya, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita yang mengatakan, tapi Allah yang mengatakan sendiri ya. Kalau kita ada orang siapapun, walaupun dia itu orang sejahat apapun, tidak boleh kemudian kita mengatakan wis anjen wis dikunci hatine kalau Gusti Allah, tidak akan mau menerima kebenaran. Tidak boleh kalau kita ya, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang ini kafir, besok kemudian Allah berikan hidayah ya, itu. Jadi urusan hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tetap kita berharap mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Jadi kadang-kadang kita dengan siapapun apalagi kemudian kita didolimi, disakiti, lalu kemudian jangan kemudian memvonis kalau dia kemudian ancen wis angel kandhanane, memang seperti itu karakternya, tidak akan bisa berubah selamanya. Enggak boleh. Jadi Allah yang akan menggerakkan hatinya. Yang sebaiknya sebagai orang yang beriman itu ketika disakiti, didolimi, kita kemudian yang terbaik adalah menerimanya dengan dengan lapang dada, kemudian mendoakan, memaafkannya dan mendoakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Tapi misal sakit ya, sakitnya di sini. Iya, memang siapapun pasti akan merasakan, itu manusiawi. Tapi tentu kita harus berupaya berlapang dada, menerima, kemudian mendoakan, memaafkan. Ya, itu yang kedua, orang yang kafir. Ada orang-orang yang justru malah ini berat ya. Siapa adalah orang-orang yang munafik? Orang yang munafik itu Allah jelaskan sekali banyak di Al-Quran itu ciri-cirinya. Tidak hanya di sini di surat Al-Baqarah, tapi banyak ayat yang juga Allah jelaskan. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya. Dan ini bisa saja melanda ke kita orang-orang yang beriman. Jadi sesungguhnya 3 ciri ini ya kita juga harus hati-hati. Bisa saja kan di hadis Rasulullah Allah sebutkan. Jadi ada orang di akhir zaman itu
eh, tandanya akhir zaman diantaranya adalah ada sebagian orang itu yang paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau orang Jawa mengatakan esok dele, sore tempe. Oh, jadi bisa saja terjadi. Jadi pagi masih beriman tapi sore bisa jadi dia kemudian kafir. Alhamdulillah. Itu tanda akhir zaman seperti itu. Jadi maka hati-hati. Jadi Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini tandanya orang-orang yang munafik itu begitu detail. Ya. Nah ini coba di surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Ayat 8. Ya Allah sebutkan di mulai ayat 8 sampai ayat berapa kemudian? Ayat berapa? 12-an insyaallah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat panjang Allah jelaskan tentang ciri orang-orang yang munafik itu. Ya. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia mayyakulu ya. Ada orang yang berkata amanna, kami telah beriman kepada Allah, billahi kepada Allah, bil yaumil akhiri, dan kami juga beriman kepada hari akhir. Ya. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, bukan, tidak. Hatinya itu mengingkari, dia tidak beriman. Hanya lesannya saja mengatakan beriman, tapi hatinya menolaknya, bertolak belakang. Imannya hanya sekedar, kalau orang mengatakan sekarang lip service, hanya manis di bibir. Ya. Jadi hanya manis di bibir, luar biasa, tapi sesungguhnya hatinya dia tidak beriman. Jadi antara ucapan dengan perbuatannya bertolak belakang. Ya, itu namanya ciri orang yang munafik. Ucapannya dengan perbuatannya berbeda. Nah ini hati-hati. Apakah kemudian kita pernah punya ciri ini? Omongannya kalau hati ini gak bodoh. Ya, omongannya mengatakan A, ternyata perbuatannya jadi B. Ya, katanya dia sampaikan iya tapi ternyata tidak. Ini hati-hati. Nah, ini bisa saja terjadi ke kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah bertakwa, bisa saja kena penyakit orang-orang munafik. Berbahaya ini. Makanya di banyak ayat Allah SWT mengingatkan sekali. Di akhir juz 5 itu kan juga seperti itu Allah jelaskan. Iya. Banyak Allah jelaskan ya. Di akhir juz 5 surat apa itu? Akhir juz 5 di An-Nisa ya, juz 5. Ini kita lihat. Ini berbahaya. Jadi, coba ini karena waktunya terbatas, kita coba langsung masuk juz 5, coba nanti setelah ini kita akhiri. Ini sampai belum ayat 12 nanti. Akhir juz 5 surat apa itu saudara? An-Nisa. Akhir surat juz 5 surat An-Nisa. Ya. Di ayat berapa itu ya? 1442. Ya. Coba kita perhatikan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, ya, dan sesungguhnya dia menipu
apa nak? Apa artinya itu? Wa huwa khadi'uhum, dan sungguhnya dia khadi'uhum, ya, mereka hendak menipu Allah, sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Jadi pengen menipu Allah. Allah itu maha melihat apa yang dalam hati seorang. Mungkin manusia bisa ditipu, tapi Allah tidak. Allah ya Allah itu mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, dalam dada kalian. Wallahu ya'lamu ma fis sudur. Dalam hati kalian, dalam sudur kalian Allah tahu. Kalau manusia nggak akan bisa tahu. Ya, dalamnya lautan bisa diselami, tapi dalamnya hati nggak ada yang tahu sama sekali. Padahal hatinya kan dekat dengan kita tiap hari, tapi nggak bisa. Ya, kalau mungkin laut sedalam apapun bisa diselam, tapi hati seseorang siapa yang tahu? Nah, begitulah ya, dia hendak menipu Allah seperti halnya menipu manusia, padahal Allah tidak bisa ditipu, sama sekali nggak bisa ditipu. Ya, jadi coba tandanya, ciri-cirinya orang yang ingin menipu Allah seperti apa coba? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu, dan ketika dia qamu ya mendirikan ila sholati salat. Ya, ketika dia mendirikan salat, qamu kusala, mereka menegakkan, menjalankan kusala dengan malas ya, dengan aras-arasen ya, dengan tanpa semangat, sepertinya terpaksa, kalau enggak karena ya apa ya, disuruh, dipaksa, karena keadaan, karena apa. Coba kemudian nggak ada orang sama sekali ya mungkin sudah ditinggalkan ya. Dikerjakan dengan malas gitu. Biasanya apalagi ketika waktu sholat yang paling malas sholat apa? Subuh. Si angele tangi subuh nih. Jadi padahal sudah diingatkan as-shalatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, tapi dia hatinya mengatakan tidur itu lebih enak daripada salat. Ya, nak turun timbang salat ya, kamu kusala. Jadi gimana ya orang yang malas salat itu ya, tandanya kayak apa? Apa kemudian hanya sekedar secara fisik malas? Tidak, hanya seperti itu. Jadi dilakukan dengan sangat terpaksa. Ya, malas. Walaupun dalam sisi gerakan juga menjadi tanda. Ya, salat kayak gak semangat, kemudian gerakannya tidak sungguh-sungguh, ya tidak tumpuk nina, asal salat. Gitu. Bisa saja itu tandanya orang salatnya jadi malas. Gitu. Hati-hati. Kemudian bisa saja juga tandanya itu suka menunda-nunda waktu salat. Ya, enggak segera bangkit mengambil air wudhu kemudian sholat, kemudian ya sholatnya ditunda-tunda ya, apalagi sholat isya yang sudah masih panjang, sholat zuhur yang masih panjang. Nah, maka hati-hati mungkin buat ibu-ibu ustazah yang ya satu saat bisa datang bulan setiap saat, kalau sudah ada waktunya sholat lalu kemudian ditunda, lalu keburu dia datang bulan belum sempat sholat, maka berdosa. Karena sudah ada waktunya sholat, ya belum segera sholat, lalu kena datang bulan yang sudah dilarang sholat, itu dosa. Ya, maka hati-hati. Maka untuk buku sama itu ya harus lebih hati-hati menjaga waktu sholat. Itu karena godaan ketika di rumah, ya kalau sudah menikah berkeluarga itu banyak. Ya anak-anak yang selalu butuh setiap saat, maka harus disegerakan. Ya. Yang kedua adalah yuraunan nasa. Dia itu ketika melakukan kebaikan itu hanya karena ingin yurauna, dilihat oleh manusia. Ya, kalau dilihat semangatnya luar biasa. Jadi, kalau dilihat calon mertua semangat busuk itu.
tapi kalau tidak ya tidak semangat ya. Mengerjakan ibadah ketika ingin dilihat orang, dipuji orang, itu semangatnya luar biasa. Tapi kalau tidak ada yang muji, dia kemudian tidak semangat, itu tandanya ciri tidak ikhlas dalam ibadahnya. Riya bukan karena Allah. Itu ciri orang yang munafik. Jadi riya itu salah satu ciri orang yang munafik. Bahaya. Padahal riya itu adalah ya, syirkun khafi, syirik kecil. Ya, nggak ada yang tahu, hanya kita yang tahu bahwa kita ini ternyata ibadah kita bukan karena Allah, karena ingin dipuji orang. Karena selain Allah itu syirik yang kita nggak terasa. Jadi usahakan mungkin hati-hati ketika usaha ini orang yang hafid Quran, ya bacaannya bagus, ya maka hati-hati dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, maka harus kita syukuri, kita jaga dengan menjaga hati kita jangan sampai ternodai, terkotori dengan niat-niatan yang tidak benar, niat yang tidak ikhlas bukan karena Allah. Kalau maka Rasulullah kan mengingatkan kepada kita, ya, hati-hati ketika Allah berikan kita ini hafal Al-Quran, suaranya bagus, kemudian ingin dipuji orang, maka seluruh amal kita itu hanya untuk manusia, hanya di dunia balasannya. Nanti di akhirat ketika kita untuk ingin mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, ingin masuk surga, maka Allah tolak. Loh, surgamu dulu sudah dapatkan di dunia. Ya, kamu dulu menghafal Al-Quran niatnya bukan karena aku, tapi karena manusia. Ya sudah, ya sudah dapat di dunia. Maka kemudian Allah campakkan naudzubillah min dzalik orang-orang seperti itu ya dalam neraka. Dan ketika Rasulullah menyampaikan itu, nanti pasti akan ada. Ya. Bahayanya orang yang qori, yang ahli Al-Quran itu kalau tidak diniatkan karena ikhlas karena Allah, itu berbahaya. Maka ketika kemudian kita orang-orang yang ikut MTQ kemudian dapat juara, mendapat penghargaan, ya semua orang pada memuji, lalu kemudian hati kita berpaling bangga dengan pujian orang, ya maka hati-hati, ya kita sudah dapatkan di dunia pujian itu balasan itu di dunia, sementara di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi dia berbahaya ya. Jadi mana tadi yuraunan nasa, yang kedua yang wala yadkurunallaha illa qalila, wala yadkurunallah, dan dia la yadkurunallah, dan mereka tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali illa qalila, kecuali hanya sedikit. Dia itu ingat kepada Allah, ingat, tetapi ingatnya cuma sedikit, zikirnya sedikit. Maka hati-hati ketika kita ini jarang zikir, jangan-jangan kita sudah terjangkit penyakit munafik. Jadi ini waya zikir cepet-cepetan ya, habis sholat kemudian ya sudah ya. Kalau orang Jawa mengatakan lancing mari salam pelencing, zikirnya gak khusyuk ya, maka hati-hati. Maka kita terus memperbanyak zikir kepada Allah agar kita tidak terjangkit penyakit munafik. Itu banyak di ayat berikutnya juga seperti itu, disebutkan mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Ya. Jadi orang yang munafik itu mudzabdzab. Apa mudzabdzab ini? Iya, ragu-ragu. Jadi gak ngalor gak ngidul kalau orang Jawa. Ya rono ya enggak, rene gak jelas. Jadi orang memandang orang yang munafik itu enggak jelas. Ya, orang yang bermuka dua, wajah loroan. Ya pi angel percaya ya kalau orang-orang yang munafik itu. Jadi maka Rasulullah kan sampaikan itu. Rasulullah juga menyampaikan ciri tanda orang munafik itu kan ada 3 ya. Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba wa idza
wa ada akhlafa wa kemudian wa ila tumina khana. Tanda orang yang munafik kata Rasul itu ada 3. Yang pertama ketika berbicara dia bohong. Yang kedua dia ketika dia berjanji dia mengingkari. Yang ketiga ketika dia dipercayai dia kemudian mengkhianati. Dipercaya tapi khianat. Banyak sekali detail Allah dan Rasulullah sampaikan tentang orang-orang yang munafik, karena Rasulullah mengalami sendiri ya ketika dia berdakwah. Rasulullah berdakwah dengan para sahabat itu orang-orang munafik selalu ada. Jadi, dan Rasulullah tahu, walaupun kemudian Rasulullah tidak memberitahu kepada sahabatnya, tapi Rasulullah Allah berikan pengetahuan bahwa orang itu munafik. Insya Allah itu salah yang menjadi pelajaran kita banyak sekali. Mudah-mudahan jadi di samping kita tilawah ya mendapatkan banyak pelajaran ya sebagai tauji robbani dalam Al-Quran yang kita baca. Harapan kita itu kita tilawahnya benar, hafalannya lancar, kemudian sedikit banyak belajar mengkaji memperdalam isi kandungan Al-Quran agar ilmu kita terus bertambah. Ketika ilmunya bertambah, itu imannya bertambah. Ketika imannya bertambah, amalnya bertambah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita mudah-mudahan dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.